Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulur Rahman, Prodi Hukum Tata Negara kelas 1 3C, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya membuat video ini semata-mata untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Kaidah Fikih yang diampu oleh Bapak Muhammad Nurhadi MH. Di mana di dalam video saya ini saya sedikit membahas atau menganalisis tentang 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 hasil fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia tentang marketplace berdasarkan prinsip syariah dengan nomor putusan yaitu 144 tahun 2021, di mana di dalam fatwa ini terdapat dua kaidah, yaitu kaidah yang pertama kaidah al-hirab bin ad-daman, yaitu mendapat hasil ini sebagai ganti kerugian yang ditanggung, dan kaidah yang kedua yaitu ridho bi asyafi'i ridho bima yatawalluh minhu, yaitu keriduan dengan sesuatu adalah ridho dengan akibat yang terjadi padanya. Di mana di dalam fatwa ini terdapat beberapa ketentuan di dalam ketentuan umum sendiri, yaitu fatwa marketplace dalam marketplace berdasarkan prinsip syariah yaitu suatu wadah berupa aplikasi atau situs web atau layanan konten lainnya yang berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk transaksi atau fasilitas perdagangan melalui sistem elektronik. Di mana di dalam fatwa ini juga ada beberapa ketentuan, di mana ketentuan itu terdapat beberapa subjek hukum, di mana subjek hukum tersebut terdiri beberapa subjek yang dimana dalam terdiri subjek hukum ini di dalamnya yaitu ada satu, pedagang, adanya suatu pedagang dan pelanggan, dan yang kedua penjual dan pembeli, dan yang ketiga penyedia marketplace, dan keempat yaitu penyedia jasa ekspedisi. Di mana ketika kita menggunakan suatu marketplace berdasarkan prinsip syariah ini, kita juga harus mematuhi subjek hukum tersebut. Dan juga ada beberapa karakteristik layanan marketplace, yaitu suatu marketplace sendiri yaitu penyedia marketplace menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas jual beli barang atau jasa secara elektronik. Penyedia marketplace menggunakan akun, yaitu suatu akun di mana ketika penjual itu ingin menjualkan suatu barangnya itu menggunakan akun, dan akad pada platform marketplace dilakukan secara elektronik juga. Di dalam marketplace sendiri itu terdapat beberapa ketentuan akad ketika layanan marketplace itu beberapa akad, di mana suatu akad jual beli yaitu kita bisa melihat hasil fatwa yang sudah ada di dalam fatwa MUI itu juga beberapa sebelumnya itu juga ada hasil fatwa, yaitu dalam hasil fatwa nomor 110 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2017, di mana dalam nomor fatwa tersebut menjelaskan tentang akad jual beli. Dalam fatwa ini, dalam marketplace berprinsip syariah juga ada beberapa mekanisme dalam ketentuan marketplace, yaitu suatu mekanisme bai as-samarah, yaitu pedagang dan penyedia marketplace halalkan akad bai as-samarah dalam rangka menjual barang atau jasa. Dan yang kedua itu juga ada mekanisme wakalah bil ujarah, di mana wakalah bil ujarah itu yaitu pedagang dan penyedia marketplace melakukan akad wahabillah al-ujarah dalam rangka menawarkan atau menjual barang atau jasa dengan menyepakati jumlah ujarah menjadi hak penyedia marketplace sebagai wakil. Dan juga ada mekanisme jualah, di mana mekanisme jualah ini pedagang dan penyedia marketplace melakukan akad jualah dalam rangka menjual barang atau jasa dengan menyepakati nominal imbalan yang menjadi hak penyedia marketplace. Di dalam marketplace berdasarkan prinsip syariah ini juga pastinya juga ada suatu penyelisihan antara pihak A dan pihak B. Dan di dalam fatwa MUI ini terdapat bagaimana sih cara menyelesaikannya, yaitu penyelesaian itu satu,
Satu, melalui permusyawaratan mufakat, dan yang kedua itu melalui lembaga penyelesaian seperti Basasna atau Majelis Ulama Indonesia atau Pengadilan Agama. Dan saya ini dalam penganalisan saya ini saya dapat saya menyatakan terdapat suatu keterkaitan antara kaidah ahli biyah, yaitu ahli jalur bin ad-daman yang memiliki arti kata mendapat hasil itu sebagai ganti kerugian yang ditanggung. Terdapat yaitu contohnya seekor binatang yang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat, tetapi si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut, karena penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Dari permasalahan kaidah ini saya dapat berargumentasi bahwa kaidah ini digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan dasar pertimbangan sehingga dapat menghasilkan keputusan hasil fatwa yang menyatakan bahwa dalam hal mabi yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka berlaku hak hiyar, di mana hak hiyar sendiri adalah hak pembeli untuk meneruskan atau tidak akad jual beli, untuk meneruskan atau tidak akad jual beli dalam hal mabi yang diterimanya tidak sesuai dengan deskripsi sebelumnya. Menurut saya adanya berkaitan antara hasil fatwa ini dengan kaidah tersebut, karena hasil fatwa ini menunjukkan bahwa jika pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, maka barang tersebut bisa dikembalikan dan penjual tidak boleh meminta bayaran untuk percobaan penggunaan barang tersebut, karena penggunaan barang tersebut sudah menjadi hak pembeli. Saya mempunyai beberapa alasan, di mana alasan saya itu dapat menguatkan argumen saya tentang adanya terkaitan antara kaidah tersebut dengan hasil fatwa MUI. Dalam kaidah ini terdapat kaidah al-hirat yaitu yang mempunyai arti sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda ataupun pekerjaan, dan kata ini merujuk pada penggunaan barang oleh si pembeli. Lalu terdapat juga kata ad-daman yang mempunyai arti ganti rugi, yang menurut saya ini merujuk pada ganti rugi pada penggunaan barang oleh si pembeli. Dan hasil analisis saya yang kedua tentang hasil saya menyatakan terdapat berkaitan dengan hasil analisis saya yang kedua, yaitu tentang antara kaidah ahli biyah, yaitu ridho asbisari, ridho bima yawaladu minhu, yaitu memiliki arti keridhoan dengan sesuatu ridho dengan akibat yang terjadi daripadanya. Penjelasan dari kaidah ini adalah ketika seorang yang telah ridho, suka atau telah menerima terhadap suatu atau mengizinkan terhadap suatu, maka segala akibat atau rentahan masalah terjadi dari apa yang telah ia terima harus ia terima. Dengan kata lain, keridhoannya itu berarti menerima segala risiko yang akan terjadi dari yang telah ia terima. Dari pemahaman saya itu tentang kaidah ini, saya dapat memberikan argumen bahwa Majelis Ulama Indonesia menggunakan kaidah ini sebagai bahan dasar pertimbangan sehingga dapat menghasilkan putusan hasil fatwa yang telah disahkan dan yang menjelaskan bahwa dalam hal mabi rusak karena penyedia suatu ekspedisi al-aksir atau melampaui batas at-ta'adi, penyedia jasa ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan mabi dengan mabi tersebut. Alasan saya mengaitkan fatwa MUI dengan kaidah ini karena adanya berkaitan dikarenakan keridhaan menyediakan ekspedisi atau semua akibat yang ditanggungnya bersedia bertanggung jawab atas akibat tersebut. Menurut saya, pandangan saya, penyedia ekspedisi dapat dengan ikhlas menerima segala konsekuensi yang akan diterimanya sebagai pihak ekspedisi. Saya juga
saya juga memiliki beberapa alasan lain untuk memperkuat argumen saya. Dalam kaidah ini terdapat kata ridho bi asy-Syafi'i, yaitu dimiliki arti keridhaan dengan sesuatu yang menurut saya kata ini merujuk pada hasil fatwa yang menjelaskan keridhaan pihak penyedia ekspedisi dengan konsekuensi pekerjaannya. Lalu terdapat juga kata ridho bima yawalladu minhu, yang memiliki arti ridho dengan akibat yang terjadi daripadanya, dan menurut saya kata ini juga merujuk pada pihak penyedia ekspedisi yang ridho dengan akibat dan konsekuensi yang akan diterima. Mungkin itu beberapa analisis dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.